Apa? Oke, Ibu, sesuai dengan chat Request? kita kemarin-kemarin ya, Cie. Iyalah. Tentang nyinyir ya, Bu ya. Iya. Tuh Adit apa kabar? Ayo siapa Adit? Eh, perasaan ini aku yang live, kenapa jadi temanku yang ini ya, yang malah reuni di sini ya? Ini teman-temanku SMP zaman Lok Sumawe loh ini. Oh ya Kak. Hey, hey Eis, hey Adit, kenapa kalian malah reuni di sini? Astaga, yaudah nggak apa-apa lah ya. Ya, oke. Tadi balik lagi kita temanya nyinyir ya, Ibu ya. Nyinyir ya or nay. Ibu pernah dinyinyirin, Bu? Pernah Apa sering? dong. Atau bagian yang nyinyirin orang? Oh, nggak tahu ya kalau bisa dijumlah-jumlah yang mana. Tapi pernah dinyinyirin dan itu dinyinyirinnya tuh di sosial media dan aku lihat, coba bayangkan. Jadi ketahuan sama aku kalau Oh, dinyinyirin gitu. oh, iya itu namanya bukan nyinyir, Bu. Itu namanya Apa ngomongin di dong? belakang kan. Ngomongin di Lah, gibah. di depan, di media sosial. Gibah. Oh, di depan. Enggak, maksudnya di akunmu sendiri atau kamu Enggak, di maksudnya tuh akunnya dia. di akun orang lain terus apa? Di akunnya Di dia. akunnya dia? Mm. Oh, Kita tahu karena iya. emang sespesifik itu dia ininya bikin kalimatnya gitu. Dan ketika aku Oh, konfirmasi, emang aku yang dimaksud. mm. Jadi bukan yang baper apa orang nulis di status orang nulis di sosmed jelek-jelekin orang gitu terus kitanya baper gitu enggak karena aku tahu itu yang dimaksud memang Mm. aku gitu. Us. Tapi ternyata emang orangnya kayak gitu sih, maksudnya karakternya emang gitu. Jadi yang dinyirin di Mm. sosmednya tuh bukan cuma aku doang. Setelah aku pun tuh dia banyak nyinyirin orang. Sosmed untuk menyinyiri ya. Tapi padahal ya. Tapi itu loh, Say. Jadi tuh aku nih ya dengan tema nyinyir ini kan. Jadi aku tuh cari tahu nyinyir tuh sebenarnya artinya apa gitu. Heeh. Ternyata kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari KBBI, ini aku harus otentik kan datanya. Oh, Oke, tentu. dari KBBI itu yang namanya ada Prastowo ini temanku SMP juga ya. Halo. Nah, ya Oh. sama buffer buffer lihat ibu lah kayak ya. Oke, kita lanjut. Jadi ya nyinyir itu ternyata artinya mengulang-ulang perintah atau permintaan gitu. Jadi mungkin kalau kita ingat zaman-zaman kita kecil dulu ya, misalnya ibu kita kan, ayo mandi, udah sore gitu, kita nggak mandi, baleni apa diulangi lagi kan, ayo mandi nak gitu kan, terus-terusan sampai kita mandi. Nah itu tuh sebetulnya yang disebut nyinyir tuh seperti itu. Jadi permintaan atau perintah yang dilakukan secara berulang-ulang. Atau nyinyir itu juga bisa dimaksud dengan cerewet. Cerewet itu orang yang uh, ngomongnya sering gitu kan, frekuensinya sering gitu. Jadi bukan nyinyir. Kalau kita kan sebagai orang awam tuh ngertinya netizen. Maksudnya kalau nyinyir yang sering sering apa ya yang sering didapat itu kan nyinyir-nyinyir komen negatif gitu kan yang asal jeplak yang nggak ada datanya, nggak ada buktinya, cuma asumsi dia sendiri kan gitu, ya kan? Yang ibaratnya juga mengabaikan perasaan orang yang menerima nyinyiran, gitu kan? Mengabaikan perasaan orang lain, gitu. Itu kan yang relatif sering ditemui di masa sekarang, ya kan saya, gitu. Jadi ya uh, itu dulu yang aku cerita. Terus tadi kamu kan cerita nyinyir di medsos ya. Nah, ini ternyata ada yang menarik. Kenapa sih orang itu sering nyinyirin di medsos? Karena di dunia nyata dia nggak bisa kayak gitu. Paham, Oke. saya? Jadi kayak mungkin di dunia nyata dia perilakunya penuh pencitraan, ya kan? Sehingga kan kadang nyinyir itu lo bisa kan? Karena aku tuh baca di detik apa ya? Uh, detik.com itu jadi gini, kenapa ada nyinyir itu karena pelarian orang, nyinyir di medsos ya, itu karena pelarian orang itu Mbak Bulan ya, Mbak, itu pelarian orang, nyinyirin orang di medsos itu pelarian dia dari kehidupan nyatanya yang rumit gitu loh saya. Jadi ada orang yang misalnya punya masalah dicari solusinya, kalau dia enggak, dia
dia hidupnya rumit, dia lihat ke medsos, terus misalnya iri sama kamu gitu misalnya ya, yang tadi kayak tadi teman kamu itu, gitu, iri terus Bukan dia temen, nyinyir apa? bukan temen. Kenapa? Oh bukan, iya sih. Mana ada temen nyinyirin nyinyirin ini ya, nyinyirin teman. Kalau misalnya ada yang nggak ini kan diomongin baik-baik ya, secara apa namanya, secara pribadi gitu kan. Jadi kalau misalnya dia langsung nyinyir, udah gitu ngajak-ngajak orang lain ikut nyinyirin kita, itu Iya. emang tandanya kita keren. Soalnya aku baca lagi, nyinyir itu sumbernya dari perasaan iri atau dengki, nggak seneng lihat orang lain gitu loh. Nggak seneng lihat kebahagiaan orang lain maksudnya gitu. Jadi dianya timbul kayak nyari-nyari apa ya, nyari-nyari kesalahan. Jadi misalnya kayak lihat apa namanya, misalnya lihat kamu misalnya masak gitu kan, itu kan harusnya enak lagi kalau pakai daun bawang. Harusnya tuh bawang merahnya tuh cukup 3 aja. Kalau misalnya 5 kan nanti jadinya lebih gitu kan. Kan kadang ada ya. Terus ya kayak gitu itu. Jadi intinya tuh kenapa bisa nyinyir, karena ada perasaan iri dan dengki, nggak seneng sama orang tersebut gitu. Gitu. Jadi kalau kalau misalnya masih waras, kita ada orang yang nyinyirin kita, itu adalah kode dari alam kalau kita tuh keren gitu kan. Karena nggak mungkin kita dinyinyirin kalau kita nggak keren. Mana ada orang ngiri sama orang yang nggak keren. Iya benar kan? Itu logika ya. Itu kalau sepanjang kita masih waras. Tapi kan kadang kalau misalnya udah numpuk gitu ya, emosi negatifnya, kita juga gedek kan ngelihat si orang yang nyinyir-nyinyir gitu. Lagian kan kadang ya orang nyinyir itu juga bukan berarti bentuknya tuh antagonis gitu loh. Jadi kadang ada yang saya kalem, lemah lembut, polos, tapi apa namanya, omongannya tuh yang nyinyir. Nyinyirnya juga bukan nyinyir yang cekik gitu kan. Kadang ada orang nyinyir tuh elegan, saya tahu nggak? Ya kan, dengan intonasi ya kan, kayak drakor itu ada kan, ya ada kan di dunia nyata kayak gitu. Jadi memang kadang orang nyinyir tuh kalau udah kitanya yang apa namanya, kitanya udah mulai kewarasannya mulai berkurang, udah mulai gedek sama dia, memang kita juga harus melakukan ini ya, melakukan antisipasi atau tindakan. Nggak bisa cuma sekedar ya karena aku keren jadi dia iri sama aku kayak gitu. Gitu ya, bener kan Bu? Bener sih. Tapi tadi balik ke yang medsos itu ya, kalau misalnya memang dia kayak pelarian dari kehidupannya yang rumit dan dia Nyata. memilih medsos untuk nyinyirin orang. Nah, aku yang bingung tuh kenapa malah medsosnya nggak buat pencitraan aja ya. Jadi dia membiarkan orang-orang di medsos tuh melihat dia senyinyir itu gitu loh. Nyinyir elegan kata Adit. Ya Dit, ada tuh istilahku nyinyir elegan. Oh ya, kenapa kenapa dia nggak melakukan pencitraan juga di sosial media gitu ya? Ya karena memang ya itu tadi, karena memang tujuan dia berarti hanya untuk nyinyir sisi sosial media itu gitu loh. Kan setiap orang itu punya tujuan Beda-beda masing-masing ya, beda-beda gitu. Jadi misalnya lagian zaman sekarang kan banyak ya yang misalnya kayak di kehidupan sehari-hari kayaknya kalem lemah lembut, ternyata di medsosnya yang nyinyir lah, yang misalnya ngomongnya kasar, dan memang zaman sekarang lebih banyak orang yang lebih berani lebih berani bertindak di media sosial daripada di dunia nyata gitu. Karena kalau dunia nyata kan kelihatan gitu loh, kamu tuh benar apa kamu tuh fake apa gimana, kan kelihatan banget gitu. Lagian kalau pencitraan ya Bu, namanya pencitraan itu kan sebenarnya sesuatu yang bukan diri kita sendiri gitu kan. Itu kan bukan pribadi kita, jadi kita kayak pakai topeng. Ya pasti itu nggak akan tahan lama dan itu bukan sesuatu yang konsisten gitu loh. Pasti akan terlihat aslinya lama-lama gitu. Banyak kan kita tuh nemuin orang yang misalnya padahal dulu awalnya tuh menyenangkan, menggemaskan, kok lama-lama merepotkan, memusingkan, memuyengkan kan gitu. Apa itu? Banyak kan? Kayak misalnya setiap
ya setiap orang itu kan memang ada fase-fase berubah ya. Nggak mungkin juga misalnya kayak kita ya secara alami, nggak mungkin kita tuh bayi selamanya, ya kan? Ada fasenya kita bayi, balita, ABG, remaja, dewasa itu kan ada fasenya gitu kan. Ya sama aja kayak apa namanya ke kepencitraan itu tadi. Kalau misalnya memang eh, ada orang yang memang kok misalnya gini, kayaknya dulu dia waktu aku kenal sama dia kayaknya orangnya tuh apa sih namanya? Kayaknya orangnya tuh polos gitu. Tapi kok sekarang kayaknya nggak sepolos dulu ya. Berarti dia kan ada mengalami perubahan. Cuman bedanya kalau orang pencitraan itu kan eh, buruk dibaik-baikin, istilahnya gitu kan. Jadi Iya. kayak iya kan, misalnya kayak aslinya aku nggak suka sama dia, tapi aku harus suka sama dia soalnya dia bosku, misalnya gitu. Paham toh? Misalnya aku nggak suka bosku, tapi aku harus baik sama dia karena dia bosku. Kalau nggak, aku nggak bisa naik pangkat atau apa gitu. Jadi pakai topeng gitu. Tapi kan ada juga apa namanya kalau itu pencitraan ya. Tapi kalau perubahan secara alami itu akan terlihat, oh dia berubah lebih baik dari sebelumnya. Jadi beda gitu. Jadi ada orang yang misalnya kaget. Kayaknya dulu dia itu tadi kayaknya dia dulu menggemaskan, menggoda gitu kan. Kok jadi bentuknya memusingkan. Ya berarti emang itu aslinya tuh emang gitu, bikin pusing gitu. Tapi kalau misalnya dulu kayaknya menggemaskan karena polos. Oh, sekarang lebih menggemaskan karena kok dia tambah pinter ya, jadi kayak gemes gitu loh, kayak kok dia malah jadi tambah pinter kayak gitu tuh loh. Paham tuh maksudku, Bu? Iya, Pak. Nah, paham ya, semoga teman-teman paham juga. Itu tadi kita ngomongin apa ya kok sampai pencitraan ya, karena emang iya sih. Jadi kamu cuma punya pengalaman yang di medsos itu, say? Kurang banyak ya pengalamanku. Apa? Pengalamanku Soalnya kurang aku banyak. apa? Pengalamanku kurang banyak. Iya, kalau seusia kamu dengan ya, kalau cuma satu sih jarang dinyinyirin berarti. Hmm, Kurang keren gitu. Gini deh. kalau enggak, kamu menemukan pergaulan yang frekuensinya pas. Gitu. Amin. Oke. Ya kan, kalau pergaulan frekuensinya pas ya memang minim nyinyir-nyinyiran, ya kan? Dan ngapain dinyinyirin orang nilai-nilainya sama gitu. Yang biasanya kan kalau nyinyir itu kan kalau apa frekuensinya beda gitu. Juga ya. Kalau kita dinyinyirin kayak gitu dan kita tahu yang dimaksud adalah kita atau bahkan dia nyinyirnya di depan kita langsung nih. Nah, itu sebaiknya kita ngapain ya? Apa yang bisa kita lakukan tapi tetap elegan. Jadi maksudnya bukan yang langsung labrak kayak gitu loh. Iya. Yang pertama emang kita harus ngontrol emosi dulu, gitu. Emang kitanya harus pandai ngontrol emosi ya. Entah ada orang yang nyinyir sama kita atau enggak, gitu loh. Lepas dari fakta itu ya, lepas dari ada yang suka sama nggak suka sama kita tuh tetap nomor satu ngontrol emosinya harus bagus dulu, gitu. Karena kalau kitanya bisa mengendalikan diri kita, gitu ya, kitanya tenang, kita juga lebih bisa mengatur apa namanya respon kita ke dia, gitu. Jangan sampai udah kita dinyinyirin, terus kitanya responnya salah, emosional, nah itu malah menjatuhkan kita gitu kan. Jadi kayak sebenarnya yang diomongin dia itu salah, bukan faktanya. Jadi oh ya iyalah orang dia kan cewek gitu kan. Ya, ya kan kalau lihat sinetron Indonesia kan ya iyalah. Ya iya gitu kan, goyang kiri goyang kanan kan. Nah itu jadi kalau aku sih nomor satu karena aku juga punya pengalaman nyinyir, bully-bully itu cukup lumayan lah ya, gitu. Jadi cukup lumayan. Jadi lumayan berpengalaman. Kenapa? Jadi pihak yang dinyinyirin. Jadi apa? Pihak yang dinyinyirin. Oh iya benar-benar. Jadi pihak yang dinyinyirin. Ya karena aku lumayan berpengalaman, jadi kalau aku sih lebih ke apa namanya?
ya itu tadi responnya harus kitanya tenang, kitanya emang harus bisa mengontrol emosi dengan baik gitu kan, tenang gitu. Terus kalau aku sih cenderung cuek ya saya. Aku dulu soalnya sering sih di kehidupan nyataku. Bukan medsos lagi loh mainannya, ini kehidupan nyata loh. Kalau medsos kan lu bisa apalah ya, karena Ya. nggak berhadapan gitu kan. Kalau kalau yang kehidupan nyata, maksudnya itu yang jebret gitu tuh, yang orang sama orang itu kan, itu nggak segampang kalau misalnya kita di medsos gitu loh. Kalau di medsos Contohnya masih bisa gimana? tarik nafas. Hah? Contohnya gimana nih? Contohnya. Contohnya, aduh aku jadi nggak enak nih kalau cerita. Ya nggak apa-apa, nggak usah sebut nama gitu ya. Ya nggak Jadi usah. itu ceritanya pernah apa? Ya nggak Iyalah nggak usah. usah lah. Iya emang. Jadi pernah misalnya kayak ada temen, bukan temen sih, kayak kenalan lah. Kenalan gitu kan. Terus dia lihat-lihat apa namanya, katalog gitu kan. Katalog jualan aku gitu. Terus abis itu nanya, Mac, ini produk ini harganya berapa? Ini beneran diskon. Nanyanya udah banyak nih, Say. Nah, kan namanya penjual tuh sebetulnya kan tahu ya, ini cuma nanya doang atau dia cuma kayak ngerjain, paham toh? Maksudnya Oh, nanya emang bener pengen beli atau dia cuma kayak ngerjain kita gitu loh. Jadi tapi karena aku kan mikirnya oh ya ini kerjaan. Jadi walaupun aku tahu niatnya dia, jadi aku tetap apa namanya, tetap jawab gitu, jawab dengan baik, maksudnya profesional. Oh iya saya ini tuh diskon bla 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 bla, aku jelasin manfaat produk ya pokoknya kayak gitu. Terus habis itu terakhirnya dia ngomong gini, eh apa namanya, yaudah deh aku ini ya, eh yaudah deh aku pikir-pikir dulu ya. Nah ini orang tuh sebenarnya kan aku tahu, udah tahu karakter dia asli gitu loh. Paham kan maksudnya, aku udah tahu karakter dia asli. Terus aku waktu itu iseng gitu loh, kayak yang ngomongin gini, iya nggak apa-apa, wacana juga nggak apa-apa. Aku cuman gitu, padahal aku maksudnya godain dia loh, paham toh? Karena aku tuh ngerasa aku tuh sudah tahu niat kamu tuh apa gitu. Jadi aku cuman kayak, kadang ada ya aku kayak nggak bisa selamanya sabar-sabar kayak sinetron itu yang tidak tidak memberikan perlawanan itu kan, karena kan saya nggak main sinetron. Jadi aku pas di detik terakhir tuh kuskakmat kayak gitu kan, nggak pak, iya nggak apa-apa dipikir dulu aja, wacana juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia juga tahu sih aku tuh karakternya kayak apa, sama-sama tahu gitu loh, si ini temen-temen lah ya, teman-teman kenalan, teman kayak gitu, nggak terlalu akrab tapi uh, pernah ada frekuensinya yang sering gitu ketemu dah kan. Nah tapi dan aku tuh waktu itu ngomongnya juga sambil ketawa-ketawa, wacana juga nggak apa-apa saya gitu-gitu kan. Nggak taunya ternyata apa namanya, uh, beberapa hari ke depan itu dia tuh ngungkit-ngungkit itu terus. Hah, dikira wacana, beli kayak gini sih aku bisa. Aku tuh sampai, hah, padahal aku tuh cuma bercanda loh. Dan aku habis itu langkahku tuh diem, diem gitu loh, diem bener diem. Dan aku sampai, oke, berarti aku tuh nggak bisa bercanda sama orang ini gitu loh, karena pikiran dia boleh kayak apa ya, kayak membuli atau menyinyiri aku, tapi aku nggak boleh dia nyinyiri balik. Paham tuh maksudku? ya. Jadi menurut dia aku boleh nih nyinyirin Maggie, tapi Maggie atau orang lain nggak boleh nyinyirin aku. Sementara kalau aku kan tipenya, oh kamu nyinyirin aku, ya kalau aku lagi sabar ya aku sih santai aja gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi juga lagi nggak oke, boleh dong kalau aku skakmat dikit gitu, supaya aku nasibnya nggak kayak bawang putih banget gitu. Iya karena kan kadang tuh nemuin beberapa kondisi yang kayak misalnya tahu dia orangnya baik, bukannya dihargai tapi dimanfaatkan gitu loh, saya paham kan. Jadinya apa namanya, dan kalau aku kan tipikalnya tuh kalau misalnya masih masih sabarnya ada, ya udah ditahan aja, ya dianggap angin lalu gitu loh, karena alah paling itu juga cuma sementara gitu loh. Maksudnya aku nggak mungkin temenan sama dia selamanya seumur hidup gitu, karena aku juga
edan, wah maksud aku punya teman bentuknya kayak gitu ya kan, males banget ya. Tuh, kelihatan emang situ aja yang bisa nyinyir. Ya bercanda. Iya kan maksudnya tuh, dan ya gitu sih kalau aku kayak gitu. Jadi memang intinya pertama kontrol emosi ya, sepanjang kita apa namanya sepanjang apa namanya, kalau aku sih lebih memilih untuk lebih tenang dan mengontrol emosi di awal-awal ya. Kalau sepanjang itu belum membuat aku gedek gitu ya. Kayak temanku tadi itu kan sebenarnya itu adalah kasus yang udah keberapa kalinya dia membuat menyinyiri aku gitu loh. Jadi pas itu aku lagi nggak sabar, ya udah gitu. Aku yang pacarnya juga nggak apa-apa kok kayak gitu. Gitu terus selain itu sebentar aku apa ya? Nah, curhat saya. Emang kita butuh teman curhat ya, yang bisa dipercaya. Dalam artian misalnya kayak aku cerita ke kamu gitu. Tahu nggak sih aku tuh tadi ketemu sama mbaknya ini, terus masuk mbaknya itu. Nah, tapi kamu posisinya adalah orang yang ngerti aku gitu loh, tahu karakterku, tahu percaya gitu. Nah, kita itu tuh juga akan mengurangi efek dari nyinyiran orang ke kita gitu. Karena kan sebenarnya orang nyinyir ke kita tuh lebih banyak salahnya ya daripada benernya. Karena kalau misalnya memang dia pengen memberi saran atau kritik, itu tuh bisa secara langsung dan tidak ada unsur-unsur untuk menyakiti, merendahkan kita, menzalimi, itu nggak ada. Jadi kalau misalnya emang kayak misalnya aku ngasih masukan ke kamu misalnya ya, esai apa gitu, itu tuh bukan dengan cara nyinyir, bukan dengan cara kamu kira kamu keren kok kayak gitu. Nah kan sinetron kan kalau kayak gitu. Ya seperti itu. Vio. Gitu. Jadi sharing sama orang yang dipercaya itu juga bisa membantu kita untuk lebih menenangkan diri, karena apa, bisa jadi si teman yang kita sharing itu kan juga kayak memberi masukan atau misalnya ngadem-ngademi gitu kan. Atau nah kalau seperti yang tadi aku cerita, pindah frekuensi atau frekuensi bergaul kita gitu. Jadi yang tadi aku cerita kamu kan ngomong enggak tuh aku enggak, ya cuman kayak itu doang kan, kamu peristiwa dinyinyiri gitu kan. Oh ya berarti bisa jadi frekuensi pertemananmu tuh udah tepat gitu loh, karena kalau misalnya belum tepat itu potensi nyinyir-nyinyiran tuh banyak banyak gitu loh. Gitu. Kecuali kalau ya itu tadi ya aku cerita. Kecuali kalau misalnya bisa sih kita misalnya pindah frekuensi, orangnya nggak nyinyiran ya bisa, tapi kan kayaknya mayoritas tuh kenapa dinyinyiri ya karena frekuensi pergaulannya juga kurang tepat gitu. Dan biasanya orang nyinyir itu kan emang akrabnya sama orang yang suka nyinyir ya. Ya benar kan? Kalau katanya Deddy Corbuzier, burung merak itu gimana? Burung merak itu temenannya sama burung merak, cocoknya sama burung merak, nggak mungkin sama burung apa ya, waktu itu aku dengar. Pokoknya intinya tuh kita tuh bisa akrab itu ya karena orangnya sama gitu loh, karakternya sama kayak kita gitu. Gitu sih. Itulah cara kalau kita menghadapi nyinyir. Menarik ya kalau misalnya ternyata pertemanan kita gitu, lingkungan sekitar kita tuh ternyata banyak yang nyinyir dan kita udah nggak tahan lagi. Nah itu apakah kita harus pergi tuh dari lingkungan tersebut? Misalnya nih, anggap aja tuh kayak rekan kerja gitu, atau misalnya tetangga gitu kan. Masa ya kita harus pindah kantor atau pindah rumah? Nah perlu nggak sampai seperti itu? Ya tergantung tingkat. Kalau kamunya masih sabar, kan tadi aku cerita ya, kadang kan misalnya kayak kita kalau masih misalnya kamu sharing sama orang yang kamu percaya itu masih membantu, ya udah, oh berarti kamu masih bisa mengatasi si rangkaian penyinyiran itu. Lingkungan penyinyiran itu gitu kan. Atau pindah frekuensi. Kalau aku tuh iya sih, kalau aku tuh gini loh ngelihatnya tuh, kayak kalau aku pribadi ya, kayak misalnya kita sembari berteman, bergaul gitu kan, ngamatin gitu kan. Ya kalau memang dasarnya, aduh kok ini orang kok nyinyir terus ya, ini jangan-jangan kalau aku nggak ada, aku yang bagian dinyinyirin gitu. Kok kayaknya enggak. Atau misalnya dia bisik-bisik kan tuh kayak langsung yang
kayak ini kayaknya ngomongin aku nih, ini kayaknya ngomongin aku deh. Nah itu gimana? Oh, kalau aku tipikalnya nggak kayak gitu, aku nggak terlalu peka sih. Jadi walaupun kadang ada kan kayak apa suara hati. Jadi kayak yang dia ngomongin kamu, Mike, dia ngomongin, tapi sepanjang dia nggak depan-depan langsung sama aku gitu, aku cuekin aja gitu. Jadi aku nggak terlalu membiarkan orang lain untuk mempengaruhi aku ya, terlalu ini. Maksudnya kalau apalagi kan paling apa sih yang dinyanyiin itu paling nggak penting gitu loh. Temanya tuh nggak penting gitu kan, maksudnya tuh nggak yang sesuatu yang harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh atau serius gitu, paling cuman misalnya apa, misalnya tadi di itu mbaknya digodain nasabah, atau misalnya cuman kayak gitu-gitu kan, terus gimana ya resiko kerjaan nih misalnya kan kayak gitu kan, misalnya kayak ya kayak gitu kan, jadi ya terus gimana, mau masa semua yang komen nyinyirnya itu kita harus selalu tangkis, itu kan enggak ya. Maksudnya tuh kita juga milih-milih gitu loh, mana mana yang harus dikonfirmasi, mana yang halah udahlah biarin aja gitu ya. Kalau misalnya kayak itu digodain nasabah, ya udahlah ya, kita kan enggak, maksudnya sebagai pekerja atau pas aku lagi kerja kan juga nggak tahu ini nasabah karakternya apa nasabahnya masih nasabahnya mau godain atau enggak, sepanjang aku masih bisa kendalikan situasi ya udah kan gitu ya. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya itu jadi bahan nyinyiran, ya udahlah ya, resiko orang keren gitu kalau aku lagi waras. Tapi kalau akunya juga lagi capek, ya kadang perlu diskakmat itu kalau aku ya. Kalau yang bagian terakhir, kalau aku udah bener-bener yang udah yang ini orang nyari masalah nih. Skakmat gitu. Gitu sih, Say. Terus kalau harus pindahkan, nah itu balik lagi. Kalau emang kamu udah ngerasa kecapean, ada kan ya orang-orang yang misalnya kayak, ini tapi ini emang tidak nyata sih. Ada yang misalnya kayak, beneran dia pindah rumah karena kompleksnya itu bermasalah. Oh kamu? Kayaknya aku ada juga. Kan aku Ya mungkin kamu juga salah satu ya? salah satunya. Oh iya. Ya kamu, karena kamu dinyinyirin kan. Ternyata kamu juga banyak kali, Bu. Saya nggak cuma satu dua orang, emang jadi aku ngerasa lingkungannya tuh udah nggak enak gitu loh, udah nggak nyaman, dan ada juga yang di depanku langsung, bahkan di depan anakku gitu dia nyinyir-nyinyirnya. Itu deh ceritanya. Terus akhirnya ya daripada aku jadi kepikiran gitu kan, dan nggak cuma karena hal itu doang sih sebenarnya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu kan pastinya. Akhirnya memutuskan untuk pindah sekalian. Iya iya. Jadi emang balik lagi kalau memang kitanya ngerasa udah kayak kerepotan gitu ya, dan kayak segala cara udah kita lakukan untuk apa ya, untuk ngasih tahu ke dia bahwa kita nggak suka dinyirin, bahwa kita juga udah kayak ngasih balesan kan balesan sih, kayak respon ke dia bahwa oke, aku nggak ini gitu, dan masih nggak mempan, ya udahlah pindah aja ya. Karena kan kita kan prioritasnya diri kita sendiri ya, kitanya sehat, yang lain-lain juga ikut sehat kan, mentalnya gitu ya. Kalau ya ngapain juga harus bertahan dengan orang kayak gitu gitu loh. Sementara di luar sana masih banyak orang yang sehat, maksudnya pertemanan yang sehat atau ya kayak gitulah. Gitu itu. Kadang kan nyinyir itu bukan, kalau misalnya aku baca-baca tuh kadang gini, nyinyir sama artis terkenal kayak gitu ya, yang sama sekali nggak kenal. Mungkin kalau kayak gitu kan nggak ini ya, apa namanya, ada dampaknya, tapi kan lebih berdampak kalau kita di lingkungan pertemanan kita juga nggak nyaman. Maksudnya lebih berdampak kalau kita dinyanyi oleh lingkungan pergaulan kita. Artis yang emang sehari-hari. Apa mungkin gitu ya, secara kasat mata gitu nggak kelihatan, tapi ternyata dengan komen-komen netizen yang jahat itu itu dia juga mentalnya drop loh. Ada juga kan sampai pada akhirnya Instagramnya ditutup, kolom komentarnya ditutup sama dia gitu kan. Atau ada yang ternyata dia diam-diam dia nangis gitu, bacain komen netizen gitu, memang ada juga kan yang kayak gitu. Karena jahat banget sih komennya kan, banyak kan. Iya, iya, karena kan iya, kalau misalnya baru cuma 1-2 kali nyinyiran tuh kan kita masih bisa nanggepin enteng gitu ya. Tapi lama-lama kalau misalnya kayak yang tadi apa, kisah-kisah selebritis itu yang apa namanya, yang jadi stres gara-gara bulian netizen yang negatif,
eh, apa namanya ya, karena itu tadi kan aku bilang kayak kalau misalnya sudah terlalu banyak nyinyiran itu akan menjadi bully gitu ya awalnya. Dan biasanya memang orang nyinyir itu kan kayak dia nggak mikirin gitu loh, dia tuh cuman kayak melampiaskan aja gitu loh, hidupnya tuh nggak enak. Maksudnya nggak enak tuh bukan berarti mungkin dia kurang bersyukur, bisa, bukan berarti hidup yang benar-benar nggak enak loh gitu. Ya mungkin ya hidupnya negatif gitu, terus dia ngelihat orang fotonya atau apanya, ini kok kayaknya hidupnya enak banget gitu, senyum 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 misalnya, atau misalnya liburan liburan sana sini misalnya, dan dia nggak bisa, nah udah komennya nggak dipikir lagi gitu loh. Ya padahal mungkin sebenarnya apa dianya itu butuh sebetulnya kan kita tuh gini ya, kalau daripada nyinyirin orang, mending kita cari tahu ya apa yang misalnya membuat kita, kalau saya itu menginspirasi ya kita cari tahu oh, orang itu kok bisa kayak gitu, gimana sih caranya gitu loh, daripada kayak cuma nyari-nyari kesalahan gitu, kalau cari-cari kelemahan ya kan. Saya maksudnya misalnya kayak kita ketemu cewek cantik banget, udah cantik, pinter, rendah hati, ini itu pokoknya yang perfect gitu di mata kita ya kan, kadang ketemu kayak gitu ya. Terus uh, apa daripada kitanya ngiri negatif gitu terus cari-cari kelemahannya gitu, ya mending kamu cari tahu dia kok bisa kayak gitu tuh gimana gitu. Kamu kan sering ya, kita sering chatting WA tuh yang misalnya aku suka ngomongin, wah ada kayak Nia Ramadhani nih gitu ya kan. Tapi kan itu bukan ke nyinyir ya, tapi lebih kayak yang ya apa namanya, kalau apa kayak cuman bercanda gitu loh. Terus kalau apa tadi yang ngomongin Nia Ramadhani, oh ya kan kita pernah ya ngobrol tuh yang tapi dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa masak apa-apa gitu ya. Ya mungkin ada kelebihan dia yang lain gitu loh, karena kan memang nggak cuman apa ya, nggak cuman perkara bisa masak atau enggak ya untuk bisa apa ya, hidup enak gitu istilahnya. Kan kadang kan ya kan kayak gitu ya, netizen tuh misalnya jadi ngelihat orang enak terus cari kelemahannya, habis itu kelemahannya tuh padahal cuma gitu doang, sepele gitu loh, tapi cer gitu loh, apa Dibesar-besarin. dibesar-besarin. Iya bener, dibesar-besarin. Jadi kayak misalnya oh dia nggak bisa masak telur gitu, memangnya kalau nggak bisa masak telur nggak bisa hidup ya gitu. Ya kan maksudnya tuh kalau cuma untuk guyonan, bercanda-bercanda biasa, mungkin lucu, iya nenek gitu ya. Tapi kalau misalnya itu udah untuk kayak apa namanya apa ya, merusak citra seseorang atau nyakitin orang, terus kayak lebih kayak yang menjatuhkan orang lain untuk membuat kita baik, itu tuh kan udah kategorinya tuh berarti orang yang nyinyir tuh sakit ya kan, gitu loh. Ya kan, Benar-benar. ya kayak saya nggak bisa masak telur terus kamu kayak ya emang lucu sih, maksudnya tuh emang lucu, tapi lucu maksudnya emang oh iya ya, oh iya ya gitu, karena mungkin ibu rumah tangga Indonesia tuh rata-rata pada bisa masak gitu ya misalnya, tapi kan bukan berarti harus dijadiin apa namanya kayak senjata untuk apa namanya merusak citra seseorang gitu. Gitu. Oke, kalau dia dari segi orang yang sering nyinyir, tadi kan dibilang udah sakit nih orang yang suka nyinyir itu. Nah itu yang ngomong juga ada loh. Hah? Gimana? Kalau misalnya kita nih, kita termasuk bagian dari yang suka nyinyir-nyinyir tadi, nah itu gimana nih? Gimana cara nyembuhinnya? Karena kan emang ya mungkin kayak udah kebiasaan atau kayak lidahnya tuh gampang aja gitu loh buat ngomongin orang. Bisa sembuh nggak? Ya kalau misalnya kita punya kesadaran itu berarti bagus kan. Berarti kalau kita punya kesadaran, wah ternyata aku nih orang yang gampang nyinyirin orang lain, itu malah bagus. Berarti kamu masih ada waktu untuk mengobati diri sendiri gitu loh. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya orang, misalnya ini aku nih suka nyinyir, itu pasti kan ada tanda-tandanya. Misalnya kayak apa namanya, kok
orang-orang pada Menjauh gitu. bukan orang-orang, kok ada orang yang ngomongin aku nyinyir ya, pasti Oh. ada kan saya kayak gitu, pasti ada tandanya deh, atau misalnya kalau nggak minimal keluarga lah kalau bukan teman-teman gitu. Terus apa namanya, memang kalau aku baca tuh gini, karena perempuan itu punya kebutuhan untuk ngomong Hmm. itu lebih dua banyak puluh daripada pria. dua puluh Jadi ribu perempuan itu membutuhkan apa? 20.000 sampean. Halo Mas Yusuf, kakak angkatanku. Apa? Gimana? Saya? Sampai 20.000 kata kebutuhannya per hari. Benar. Jadi itu sebenarnya apa namanya, perempuan itu butuh per hari mengeluarkan 20.000 kata, sementara pria itu tuh 7.000, bayangin. 20.000 banding 7.000. Wah, jadi kan sebenarnya kebiasaan nyinyir itu awalnya dari situ, Hmm. kebutuhan wanita untuk mengeluarkan kata-kata setiap harinya tuh secara dengan banyak gitu. Nah terus, cuman kan sebenarnya misalnya kayak gini deh, kamu ya ibu, kamu nyuruh anakmu, pasti anakmu kadang ada kan, mama ibu nih, Hmm. itu terus yang diomongin gitu loh, paham nggak? Nah cuman kan kadang ada orang yang menyepelekan peringatan-peringatan kayak gitu, padahal kalau sebenarnya misalnya kita sadar gitu, oh iya ya, jangan-jangan aku emang udah kebanyakan ya nyuruh anakku. Nah kalau misalnya masih bisa di stop kan, kamu nggak akan sampai nyinyir yang level Mahadewa itu misalnya gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya memang sadar, ya emang ada sih yang sampai ke psikolog, saya, karena itu kan emang kaitannya sama mental ya, sama jiwa gitu. Kalau masih yang relatif biasa itu rata-rata ya masih bisa diperbaiki dengan misalnya diingatkan sama orang-orang sekitar gitu kan, lingkungan sekitar, terus nulis. Nulis itu ternyata membantu kita untuk mengeluarkan si kata-kata yang banyak itu. Atau jadi marketing deh. Marketing kan jualan ngomong. Ya, ini fungsinya gitu kan. Nah, itu kan malah dapat duit ya kan. Ngomongnya jadi bermanfaat kan, nggak gibah gitu, terus dapat duit. Ya itu dicoba jadi marketing gitu. Terus apa ya? Ya itu tadi. Tapi emang aku tuh baca di detik hot apa ya, di detik.com itu kalau katanya Mbak Cassandra Putranto, ini psikolog Indonesia. Jadi perilaku nyinyir itu emang sudah menjamur karena sudah menjadi kebiasaan yang dipengaruhi keterbatasan intelektual, emosional, dan sosial gitu. Jadi kalau apa namanya, orang-orang nyinyir itu kan nyinyir tuh biasanya rata-rata juga ini kan ya, isinya nggak penting-penting banget ya. Nah itu menunjukkan kemampuan intelektual kita juga gitu. Jadi uh, kalau memang pengen memperbaiki itu ya banyak membaca gitu. Di iniin deh, diasah lagi kemampuan intelektualnya. Jadi jangan mentang-mentang udah lulus kuliah gitu kan, oh ya aku udah dapat gelar nih, wah gitu kan, terus udah selesai belajar, ya enggak kayak gitu gitu. Jadi kalau memang ngerasa apa namanya, ngerasa sadar, waduh aku nih kok kayaknya kebanyakan nyinyir ya, kebanyakan nyinyirin komen negatif orang lagi. Jadi itu kan sebetulnya bukan membuat diri si nyinyir ini jadi lebih baik, tapi malah kesannya kayak emak-emak rumpi. Apa membuat ini akun lambe turah gitu. Kesalur. Bercanda. Enggak. Kok aku jadi sebut merek ya? Maaf gitu. Jadi apa namanya, intinya yaitu jadi coba lebih diasah, lebih suka baca buku, apa baca resep, maksudnya tuh dialihkan gitu. Kalau dialihkan terus habis itu lebih berempati. Jadi misalnya kalau ada kejadian yang di mata kita nggak srek gitu ya, dari sebelum kita komen, kalau emang kita bener-bener nggak ngerti kejadian realnya gitu ya, data faktanya tuh cuman terbatas, mending di keep gitu. Atau kalau misalnya mau ngomong, coba ngomong sama orang
sama sahabat atau sama orang yang kita percaya gitu loh. Jadi nggak yang asal jeblak gitu atau buat status kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu nih kondisi orang orang tersebut seperti apa gitu. Kayak kayak siapa ya misalnya kasusnya tuh nanti deh kalau aku keinget gitu, lebih diasah kemampuan emosionalnya. Jadi kayak misalnya kalau ada misalnya ada berita berita nggak enak gitu ya, terus nanti orang-orang ya iyalah dia pelakor ya gitu. Ini kan iyalah dia pelakor, karma bla 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 gitu. Kalau emang kita nggak ngerti data fakta atau emang kita nggak kenal sama dia, udah deh simpan aja opini atau komen kita gitu. Kecuali kalau misalnya ngobrol sama orang terdekat ya gitu, maksudnya kayak sama sahabat, masa si ini apa karena dia ini ya, itu kan jatuhnya tuh bukan untuk nyinyirin orang ya, tapi jatuhnya kayak kayak apa ya, ya kayak ya wajar sih sebenarnya kita jadi kayak ada tanda tanya, tapi bukan untuk nyinyirin orang gitu loh, bukan buat untuk jatuhin dia gitu. Jadi cuman sebatas kita tuh heran dan pengen tahu aja gitu gitu. Tapi ya bagus lagi kalau misalnya kita juga ya udahlah biarin aja orang lain ini nggak ngefek. Itu Dari kalau aja aku nggak kenal ya. iya lah, iya kan masa ya ya terus maksudnya kan kadang tuh misalnya kayak kamu tahu siapa itu yang dulu Risohe apa siapa ya itu tuh, atau ini deh pacarnya Pangeran Brunei yang sampai dia nggak aktif Instagramnya lagi, ada loh itu sampai sekarang juga nggak aktif tuh, ternyata gara-gara diserbu netizen Indonesia. Oh, Jadi ini lucu banget deh, apa namanya, jadi tuh apa Pangeran Brunei itu kan punya pacar cantik gitu kan, terus diserbu deh sama netizen Indonesia tuh, si pacar apa salahnya ya? Ya emang sih, aku tuh yang baca tuh sampai iki kenapa ya kok kayak gini. Maksudnya tuh gini, emang sih ngefans sama si pangeran wajar kan, pangeran ya tampan, kaya, terus apa meneh, ganteng, ya kayak gitulah ya wajar. Terus yang jadi herannya tuh ngapain kamu menyerbu si pacarnya itu gitu loh. Pacarnya di iniin sama itu kan netizen, ada kok rame beritanya, aku sampai heran, ini salah pacarnya kenapa ya? padahal nggak Dan salah. sampai sekarang tau gak sih, saya pacarnya tuh gak aktif Instagram sama sekali, padahal awalnya tuh ya kayak orang kebanyakan orang biasa gitu, Instagramnya aktif gitu. Aku jadi kasihan nih, ternyata menjadi seorang putri itu tidak 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 seenak yang kita kira gitu. Tidak mudah. Apa? Tidak mudah. Ngomong apa? Tidak mudah. Tidak mudah, iya. Nggak, maksudnya tuh nggak semuanya itu kayak semulus Kate Middleton, itu aja pun kita nggak tahu juga. Positif hidupnya. Gitu. Lucu ya. Ya gitu sih. Sebenarnya, jadi intinya tuh sebenarnya nyinyir itu sendiri tuh bukan konotasi negatif. Kalau baca di kamus besarnya itu, pengertiannya itu sebetulnya hanya permintaan berulang-ulang gitu. Hanya saja kebanyakan pada saat ini itu perilakunya jadi lebih ke arah nyinyir yang negatif gitu. Jadi kalau komen pasti komennya negatif gitu. Jadi jarang atau jarang yang misalnya tuh komennya tuh positif. Misalnya ada orang, ada misalnya ibu foto sama anak, nanti yang dilihat kelemahan anaknya gitu. Misalnya kayak kok berat badannya kurang gitu, atau ya apa kan ya dekil banget bisa, sih. gitu. Kok dekil banget. Iya padahal iya kayak berasa ibunya tuh nggak perhatian gitu. Kan logika ya, nggak mungkin, maksudnya gimana ya, logika aja kan, orang tua tuh nggak mungkin nggak perhatian sama anaknya gitu loh, apalagi kalau anaknya masih bayi kayak gitu kan. Aneh kalau misalnya kita yang maksudnya aneh kalau orang lain udah nggak kenal terus langsung nyerbu tuh, wah berat badannya kurang, misalnya gitu, atau misalnya
misalnya si ibu lagi ngomong, aduh anak saya lagi GTM nih, gerakan tutup mulut, terus nanti, ibunya pasti nggak telaten, lah, susah. Kok kamu tahu banget Ya, sih? apa? Dunia ibu. Kok kamu tahu banget dunia ibu-ibu? Ya kan, Tahu banget. ya, Kok tahu kenapa banget? tahu banget dunia ibu-ibu? Ya, dunia single juga ada, misalnya kayak, kok kenapa ya, kok belum nikah ini, tapi emang intinya tuh emang kita harus tenang sih. Malah, iya, ada loh, aku pernah kejadian gini, saya, ini lucu banget deh, jadi tuh aku tuh nggak tahu kenapa ya sama temenku ini gitu ya, nggak, kita tuh nggak ada masalah, nggak punya masalah sama sekali, tapi tiba-tiba entah apa yang merasukinya, dia tuh tiba-tiba gini ngomong ngomong ke aku kayak gini, kenapa Mbak pulang sendirian ya, nggak punya pacar ya, nggak ada yang nganter ya, nggak ada yang jemput ya, kasihan deh ini. Wow, aku tuh sampai kaget karena awalnya tuh nggak ngomong apa-apa gitu loh. Jadi tuh awalnya tuh aku cuma mau pulang pulang kantor, pulang dari kegiatan kantor gitu kan. Terus, hai Dek Rinda, terus ketemu dia gitu. Nah mungkin aku kan celingak-celinguk gitu kan. Dia terus langsung nyerang aku kayak gitu. Nah kan aku kaget ya. Aku tuh yang cuma, maksudnya tuh dia tuh yang maksudnya, ya kayak gitu. Beneran deh, ini kayak sinetron banget. Aku dalam hatiku, ini hidupku ini kenapa ya kok kayak sih. Maksudnya bukan akunya yang main sinetron ya, tapi yang sekitar-sekitarnya itu yang penuh drama gitu loh. Padahal aku tipenya orangnya simple kan. Jadi kayak gitu beneran, saya. Tapi itu kamu diemin aja? Ya diemin aja lah. Wah, hebat. Karena aku masih sabar. Iya, aku diemin aja. Karena aku masih sabar waktu itu. Posisiku masih sabar, aku masih waras gitu. Maksudnya aku masih yang... itu dia. Kenapa? Kalau misalnya pas PMS, habis itu nanti dia. Kalau pas PMS, itu tadi Iya. Ya, gitu. enggak. Ya, soalnya kan kalau aku sih melihatnya gini ya. Ya, apa ya, aku emang kaget sih. Karena dia tiba-tiba ngomong gitu. Karena tadinya tuh nggak ngobrol apa-apa. Maksudnya nggak ada topik apa-apa. Tiba-tiba dia langsung dos gitu. Kan langsungnya, kenapa Mbak? Ya, nggak ada yang nganter ya? Nggak ada yang jemput ya? Jomblo ya? Asik. Kayak sinetron. Kaget aku. Tapi ya aku biarin aja gitu loh, tak biarin aja gitu. Aku cuman apa namanya? Iya nih aku mau pulang nih, soalnya aku udah capek, besok pagi harus ke kantor lagi. Kadang gini aku tuh mikirnya yang kayak gitu-gitu tuh nggak harus digubris. Halo Rinda sayang. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak harus digubris gitu loh. Nggak semua tuh harus digubris gitu. Maksudnya ya biarin aja. Mungkin dianya yang lagi stres sama pacarnya kan bisa, ya kan? Mungkin dia sebenarnya yang stres, terus ngelihat aku tuh kayaknya nggak pernah stres gitu, terus dia tuh kayak melampiaskan ke aku, dan ternyata karena, nah ini syukurnya aku tuh orangnya waktu itu responku sabar aja, santai gitu kan, cuman dalam hati tuh nih orang kenapa kesambet apa gimana. Terus beberapa hari kemudian aku tuh baru dong, ternyata orang yang nyinyirin aku itu, kenapa Mbak nggak punya pacar gitu. Itu Betul. ternyata pacarnya itu orangnya sangat-sangat protektif gitu. Sangat protektif, sangat posesif. Jadi dia punya pacar bukan bahagia tapi malah sengsara. Jadi dia sempat ngomong gini ke aku, enak ya Mbak Meki kalau gak pacaran tuh free gitu ya. Ya iya, siapa yang marahin aku? Terus aku dalam hati, ya lu pacaran pakai acara jaim ya? Iya ya lu gitu. Maksudnya tuh dia tuh ya kayak gitu. Jadi aku juga heran lah, bukannya berapa hari yang lalu dia nyinyirin aku ya, terus tiba-tiba dia tuh yang dengan polosnya, mbak enak ya kalau nggak punya pacar, maksudnya enak ya kalau orang nggak pacaran itu gitu, karena Mbak Megi tuh orangnya free tuh maksudnya tuh nggak yang apa ya, kayaknya tuh apa-apa tuh bisa apa ya, free tuh di mata dia tuh kayak nggak harus super dan apa adanya. Ya makasih ya Rinda. Buat yang mau nanya silahkan ya, tema yang nyinyir. Oke. Nah jadi
free itu dalam artian mungkin nggak ini ya, nggak apa sih, nggak tahu ya, mungkin karena dia posesif dan protektif pacarnya, jadi dia ngerasa ngeliat aku tuh rasanya menyenangkan sekali gitu, ngeliat aku tuh free gitu loh, free, bebas, nggak jaim kayak gitu, terus bisa apa namanya menyampaikan pendapat apa adanya gitu. Nah kalau dia mungkin kebanyakan dimarahin, jadinya ya udah gitu. Antara dia Oh, kebanyakan dimarahin atau sama-sama marah. gini Meg, Ya kan kemarin ada karena yang nggak mungkin sempat. ada asap kalau nggak ada api kan gitu. Maksudnya tuh kan kadang kan kita kayak misalnya ada kan beberapa ya misalnya cewek-cewek yang saya ya soalnya pasanganku tuh gini gini gini. Nah coba emang pasangannya yang bermasalah atau dari elunya yang bermasalah gitu loh. Gitu. Gitu sih. Kalau aku sih ngelihatnya temanku juga bermasalah karena aku nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba dia nyinyir, kan bukan nggak mungkin dia melakukan hal itu sama pacarnya. Gitu ya kan, gitu ya. Intinya kalau misalnya ada yang kejadian-kejadian gitu tuh intinya dia stres aja, nggak tahu dia stres siapa gitu. Tapi kan itu kalau misalnya posisi aku yang dinyinyiri masih bisa mengontrol ya, masih bisa memfilter. Tapi kalau misalnya emang udah aku merasa wah ini udah keterlaluan, ya skakmat aja gitu. Tapi ya ada prosesnya ya, skakmat itu adalah proses paling terakhir. Itu Terakhir. pun juga bukan, kenapa? Ya, apa pilihan terakhir ya? Pilihan terakhir. Tapi itu pun juga bukan bukan melakukan dengan emosional ya, karena kalau misalnya kayak gitu nggak akan selesai. Jadi kayak malah emosi ketemu emosi gitu. Jadi malah bentrok sana sini gitu kan. Jadi ya skakmat itu juga dengan kondisi tenang. Intinya kan kita ingin menghentikan nyinyiran dia ke kita gitu loh. Gitu. Nah, kalau kasusnya orang yang dekat gitu, maksudnya ya bukan dekat juga sih. Jadi kan kebanyakan kalau misalnya sudah berumah tangga itu kayak misalnya Hmm? mertua yang nyinyir atau iparnya yang Hah? nyinyir gitu. Padahal serumah atau mungkin deketan rumahnya, nah Hmm? itu gimana nih? Nah, Nggak lihat dilakukan. drakor coba. Mungkin ada solusinya. Kenapa? Lihat drakor mungkin ada solusinya. Ya kalau nggak gini, mumpung aku belum nikah, jadi aku akan berdoa dari awal ya. Semoga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, punya mertua ipar-ipar yang baik-baik, ya, yang support gitu kan. Jadi terhindar dari yang kayak gitu. Tapi banyak banget loh, maksudnya kalau di Iya, Indonesia ya, iya, iya. ya kan, Heeh, aku sih pernah dengar juga. heeh, Jadi kasusnya kalau di heeh, Indonesia itu banyak banget yang kayak gitu. Aku juga nggak ngerti ya kenapa kok heeh, heeh, kesan negatif itu heeh, disematkan pada mertua-mertua gitu yang mereka nyinyirin mantu-mantunya gitu. Walaupun nggak semua mertua seperti itu. Jadi sampai heeh. ya lebih banyak menantu yang memilih untuk tinggal jauh gitu kan dari mertuanya gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak mertua tuh kayak seolah-olah penggambarannya tuh kayak ibu tiri gitu loh. Terus nanti kalau menantunya eh, jadi mertua juga dijauhin juga. Nggak tahu itu Itu berantai ya, Bu. makanya. Ya, jadi kayak menantu merasa teraniaya sama mertua, jadi tinggal jauh dari mertuanya. Si Uh, menantu jadi mertua, dapat menantu yang pikirannya sama kayak menantu jangan dong. sama kayak yang zaman dulu, kayak gitu terus ya. Hmm. Maka berdoalah ya kan, kalau sebelum nikah itu berdoanya banyak banget ya. Nggak cuman cinta-cintaan itu ya kan. Aduh. Enggak. Jadi gini, kalau intinya sih kita apa pakai asas praduga tak bersalah dulu ya kan. Hmm. Apa namanya? Komunikasi ya menurut aku. Kalau memang udah terlanjur kayak posisinya kayak mertua menantu kurang akur atau sama ipar juga kurang akur, itu balik lagi ke komunikasi. Karena kan nggak ada sesuatu yang tiba-tiba lah. Dulu waktu zaman belum nikah tuh apa langsung nggak akur. Kalau nggak akur kenapa nikah? Hah? Paham kan saya? Itu kan uh, apa apa yang jadi penyebabnya? Coba dikomunikasikan dengan baik-baik. Menurutku nyinyir itu sebenarnya kan uh, apa ya? Kalau kasusnya mertua menantu itu kan nggak harus sampai nyinyir lah. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang perlu disampaikan, ya disampaikan baik-baik aja gitu loh. Maksudnya apa mertuanya, nah apa
si menantunya bagaimana, atau pakai apa, orang ketiga, si suami misalnya. Kalau misalnya emang nggak enak ngomong sama mertua, ya kan? Gitu. Ya pokoknya karena kalau menurut aku ya, kalau misalnya itu kebiasaan nyinyir disemai dan disuburkan gitu, itu nanti dampaknya itu jelek gitu loh. Dampaknya itu buruk ke belakangnya tuh buruk banget. Jadi mumpung belum sampai yang menyebar luas, ya diperbaiki aja komunikasinya dan sebagainya. Berdoa ya, berdoa pasti. Karena kalau udah urusannya manusia tuh emang harus hati-hati ya, harus hati-hati gitu. Ya karena apalagi kalau misalnya ya kan kita perempuan ya, saya kalau misalnya kasusnya tuh mertua sama menantu perempuan ya, kan kalau di agama tuh kan memang ibu itu kan tanggung jawabnya anak laki-laki, jadi kita juga ibaratnya ngikut pasangan kita gitu kan. Nah kalau misalnya kitanya ribut sama ibu, dan ibaratnya kayak ya udah kita apa namanya, kita jauhan dari ibu gitu. Maksudnya kalau misalnya tinggal jauh karena emang mau mandiri, itu kan beda sama tinggal jauh karena menghindari seorang ibu gitu. Nah kita sendiri, kalau kita sendiri akan menjadi ibu gitu. Jadi menempatkan diri itu juga penting gitu loh. Makanya kalau memang kondisinya, kalau tadi kan aku nyinyirannya yang level-level ini ya, level-level lucu gitu kan, level-level gemes-gemes lucu gitu kan. Tapi kalau udah level-level serius itu kita kalau aku lebih mikirnya tuh mindsetnya yang benar, cara menempatkan diri. Jangan malah kayak menambah masalah gitu loh. Udah nyinyir itu suatu masalah, kamu tambah-tambahin lagi, misalnya kayak ya udah kita tinggal jauh aja dari orang tua, ya udah kamu tinggal di planet Mars aja sekalian. Ya kan, kayak gitu loh. Jadi jangan, ya apa masalahnya ya udah diselesaikan, dikomunikasiin, jangan gitu, dikomunikasikan dan diselesaikan dengan benar. Nih tadi kita kan sampai yang itu ya, yang mertua menantu itu ya, gitu. Ya gitu sih, dikembalikan ke fitrahnya masing-masing dan berdoa ya lancar-lancar semua. Jadi kalau boleh aku kesimpulan nggak apa-apa kan? Ada yang mau tanya dulu nggak ini sebelumnya? Ternyata ini ya panjang ya. Padahal kita udah dari ya. Udah 1 jam. Hah? Udah 1 jam. Iya. Oh, dan ternyata batasnya 1 jam, Bu. Iya, makanya. Tadi aku juga kaget kok tiba-tiba. Iya sih, batasnya 1 jam, aku udah lama nggak ini, lupa. Ya, mungkin ada teman-teman kesimpulan aja ya. Apa? Kenapa? Kalau ada teman-teman yang mau tanya dulu tentang menyinyir yang udah jadi budaya ini. Kalau nggak nyinyiran, nanti cantik. Apa? Disapa-sapa dulu. Kalau nggak nyinyiran. Kalau nggak apa? Sama. Kalau nggak nyinyiran nanti cantik kayak Kate Middleton. Oh, gitu. Oke. Tuh malah banyak yang baru join. Bercanda. Mbak Rinda, Mbak Cut, ini temannya Maggie semua ya? Iya, itu bukan Mbak Cut loh, itu cowok loh, itu Apri loh, Bu. Jangan salah gitu? Anda. Ya kalau di Aceh itu Cut itu. Yang Cut Yusna itu? Cut Yusna itu seorang pria, bukan cewek. Dia temanku SMP, gitu. SMP ku dulu waktu di Lok Sumawe, gitu. Terus jadi angkatan darat ya, Cut ya? Kayaknya sih seingatku angkatan darat gitu. Terus ceritanya dulu dia pendidikan di Magelang, tapi nggak pernah ketemu sama aku. Cuman orangnya suka heboh gitu. Peace, Cut. Dia dari ya, dia dari zaman aku SMP hobinya ya gitu deh, kalau sama aku sukanya bercanda-bercanda gitu ya, Cut ya. Iya. Ya, Mbak gitu. Mbak Dina. Ada siapa? Mbak Dina, halo. Oh, ada blognya nih, mungkin blogger.
Ah, Blog. kayak temanmu blogger deh. Aku tuh by the way ya aku tuh ini loh dulu tuh pernah punya blog tapi aku tuh lupa lupa password, lupa namanya. Iya deh, dulu tuh aku Kalau masih aku ingat nama, ceritain kalau masih ingat nama email domainnya, ini sih sebenarnya bisa klik lupa password gitu, nanti dilacak. biasanya verifikasi via email. Hmm, hmm, lupa. Ya udah, buat baru aja, buat yang Iya, baru. nantilah antara mau buat blog atau mau buat YouTube ya. Ya nanti deh. Apa satu lagi? Kayak apa namanya? YouTube. Nanti mendapat hidayahnya apa? Oke. Simpulan ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, yuk. Kita ke kesimpulan. Jadi tadi Ah, udah sharing gitu ya, Mbak Megi menjelaskan cukup banyak tentang nyinyir. Yang manggil sebenarnya kalau Mbak dalam Megi kayak KBBI itu artinya adalah gimana dong, Kakak Megi, Kakak Megi, Kakak Megi, selamat pagi kakak. Assalamualaikum kakak. Oke, oke, lanjut, lanjut, sorry. Sis Megi. Jadi kalau di KBBI itu artinya lebih ke perintah yang berulang-ulang. Cuman kalau di keseharian kita, nyinyir itu yang dimaksud dengan nyinyir yang sedang kita bahas kali ini adalah ketika kita ngomongin orang gitu ya, baik secara langsung maupun nggak langsung, nyindir dia gitu, nyindir mereka gitu kan. Dan sebabnya apa sih? Ternyata berdasarkan penelitian itu justru penyebab utamanya adalah sebenarnya rasa iri gitu kan. Rasa iri karena orang lain itu lebih dari dia gitu. Tapi dia mengungkapkannya dengan cara yang nyinyir tadi, nyinyir gitu dan sebagainya. Terus, nah ininya gimana? Kalau misalnya kita dinyirin orang, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kalau dari Mbak Megi bilang tadi, kok Mbak lagi ya Kakak Megi tadi, sebaiknya nggak usah direspon gitu, jadi cuek aja kalau kitanya masih sabar. Tapi kalau ternyata kitanya lagi nggak enak gitu ya, bukan nggak enak, kitanya lagi nggak sabar atau kitanya emang lagi emosi atau udah berulang kali nih, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian mau konfirmasi atau to the point diskak gitu orang yang ngirim kita tadi. Tapi itu pun harus dengan cara yang baik gitu. Artinya tidak menggunakan emosi yang negatif gitu. Artinya kita harus, yang penting itu adalah respon kita dalam keadaan tenang gitu kan. Tarik nafas dulu, terus kemudian setelah itu baru kita skakmatnya pun dengan bahasa yang baik gitu kan. Walaupun nggak bisa sih aku berarti masih skakmat emosi. kan, nggak semakin ini lagi ya, nggak semakin jadi parah dan justru jadi berantem kan biasanya kalau kita sama-sama emosi gitu. Nah kemudian Iya. kita jadi orang yang suka nyinyir. Nah ini gimana nih? Apakah bisa sembuh? Terus apa yang harus kita lakukan? Nah ternyata penelitian menyatakan bahwa kebiasaan nyinyir ini terjadi karena banyak perempuan yang dia tuh nggak bisa ngeluarin 20.000 katanya di dengan cara yang tepat gitu. Akhirnya keluarnya dengan cara nyinyir-nyinyir tadi. Nah sebaiknya kalian bisa mengeluarkan 20.000 kata kalian dengan cara lain, misalnya menulis atau melakukan hal-hal positif lainnya gitu. Selain itu, apalagi ya? Oh, Halo, Umi. orang yang Hah? nyinyir Apa? itu berbukti bahwa intelektualnya itu bermasalah, bukan bermasalah. Butuh di-upgrade. Kenapa? Ya perlu di-upgrade. Iya, butuh di-upgrade. Jadi, kan gini ya. Sorry, sorry. Kan gini kadang tuh ya, kebanyakan dari Hmm. itu tetap harus di-upgrade. Jadi nggak mentang-mentang kamu udah dapat gelar gitu kan, foto sana sini pakai apa toga dan sebagainya, itu terus selesai kamu belajar. Enggak, justru kamu tuh masuk ke dalam kehidupan yang nyata. Jadi harus di-upgrade gitu loh. Jadi ilmunya yang kemarin itu bukan
oh udah selesai nih aku ini, enggak, justru harus di-upgrade gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nyinyir-nyinyir gitu ya, kenapa sih dia milih nyinyir, kenapa nggak milih ngomong baik-baik, itu kan tandanya ada sesuatu yang harus di-upgrade. Jadi memang menunjukkan kemampuan intelektual seseorang gitu. Ya, dan yang harus di-upgrade nggak cuma dari sisi intelektualnya aja, tapi juga dari social skill dan emosional Emosional. skillnya gitu kan. Gimana Ya, cara dia melampiaskan emosi gitu, bukan dengan jatuhin orang nah lain, dan termasuk kognitif tuh. dari sisi sosialnya juga gitu kan. Nggak nyari musuh lah Nah, istilahnya. iya, Yang benar, benar, benar. mungkin untuk Daripada nyari musuh. pamungkas, jadi yay or Oh nay iya. gitu. Nah, kalau pamungkas, kalau intinya kalau misalnya kita berada di pihak yang dinyinyirin, pertama-tama bersyukur ya. Alhamdulillah, berarti aku keren banget. Karena kalau kita nggak keren, nggak mungkin orang lain tuh iri sama kita, ya kan? Itu logika aja itu. Terus kalau itu, kalau misalnya memang udah, emang kitanya udah, tapi kita juga harus bisa ini ya, mengecek diri kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita udah merasa keberatan sama nyinyiran dia gitu, maksudnya kita udah merasa kepayahan, ya kita memang harus negur dia gitu loh. Kadang orang nyinyir tuh emang nggak sadar loh kalau dia tuh annoying gitu. Tapi Ya. kalaupun udah ditegur dia tetap nggak sadar, ya malah tambah menjadi atau masih tetap, ya udah emang itu tuh watak dia, emang itu karakter dia, bukan tugas kita yang mengubah, kita pindah frekuensi. Kalau misalnya itu teman ya kita pindah pergaulan. Memang nggak simsalabim, pindah, seren, gitu enggak ya saya. Tapi maksudnya kita punya inisiatif untuk, oh berarti aku nggak bisa nih temenan sama dia, gitu. Karena aku kok sekedar teman biasa pun udah susah, gitu. Ya udah, kamu harus berpindah, cari teman baru. Nggak jahat sama dia loh ya, tapi kita menyayangi diri kita sendiri dengan menyelamatkan diri kita sendiri ke pergaulan yang lebih sehat. Itu kalau kita pihak yang dinyinyiri. Nah, tapi untuk pihak yang suka nyinyir gitu ya. Kalau misalnya masih punya kesadaran bahwa oh iya ya aku tuh suka nyinyir, padahal orangnya tuh nggak salah apa-apa, aku juga datanya seenakku sendiri, tapi aku udah ngejudge orang itu, ya kalau kamu punya kesadaran bagus, berarti kamu masih mau mengubah gitu. Dan berubahlah gitu. Memang berubahnya nggak segampang balikkan telapak tangan ya kalau udah jadi kebiasaan gitu ya. Tapi yakin bahwa masih bisa kok diubah. Ya mulai dari yang tadi kita ngobrol, coba deh wawasannya diperluas lagi. Kalau menurut kamu, aku selama ini juga masih belajar, masih ini gitu, masih mengupdate uh, wawasanku. Tapi kalau masih ada nyinyir-nyinyir yang nggak jelas gitu, ya berarti sebenarnya nggak update kan. Menurut lu aja lu update. Gitu, jadi itu menurut Anda. Padahal kenyataan tidak gitu. Jadi ya kalau emang ada kesadaran ya filter ya. Pertama ya filter apa namanya harus upgrade wawasan emosional, cara kita memandang suatu masalah, sudut pandangnya diperbesar lagi, jangan cuman sempit, jangan cuman satu aja gitu. Terus kalau misalnya udah mau keluar dari mulut tuh mikir lagi, ini jangan-jangan apa yang aku katakan itu tidak benar, karena nggak semua orang itu mengatakan apa, nggak semua orang itu kan cerita kondisi aslinya mereka gitu loh, gitu. Terus mikir gitu. Itu kaitannya sama jiwa sih. Nah kalau udah itu sih ya udah uh, udah udah ini ya udah butuh pertolongan orang lain, ya bagus kalau misalnya pakai jasa psikolog gitu. Gitu sih saya. Tapi kalau masih yang ringan-ringan, yang kamu yang masih sadar, tadi aku tuh habis ngomongin si ini kayak siapa ya, kayak kalau ada karakter Butejo tuh loh,
Kayaknya aku kemarin Oh ya. baru ini. Nah, itu kalau masih kayak gitu-gitu kan sebenarnya masih ringan. Ya coba di ini aja. Diubah. Oke, thank you Maggie. Kita foto dulu ya sebelum eh, di halo, putus-putus. Apa sih mau foto? Foto, foto, Hah? foto. Ini sekarang? Iya, tak Oh screenshot iya, ya. oke. Oke. Tapi putus-putus Hitungin deh. gambarnya. Satu, Allah. satu, jangan gerak. Dua, Oh iya, oke. tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Sekarang yang dari kamu, Meg. Screenshot dari Apa? HP-mu. Oh iya. Oke. Bentar. Oke, ya. Siap. 1, 2. 1, 2. Oke, makasih, Maggie. Dah, Baru makasih sangat satu. bermanfaat banget. Ya udah deh. Ya. Mau mahal? Lagi. Oh, satu lagi. Kenapa Yuk, lagi? yuk. 1, 2. Gimana sih ini? Ya. Oke, makasih banget. Nanti. Sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.